Cek satu. Langsung mulai nih bang. Langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumas amat jawab salamnya. Jawab yang lebih semangat lagi dong. Semoga yang menjawab salam dengan semangat, semoga Allah permudah rezekinya. Amin. Amin. Semoga Allah permudah segala urusannya. Amin. Yang punya utang Allah lunaskan. Yang diutangin semoga segera dibayar utangnya. Yang belum punya jodoh semoga Allah berikan jodoh yang terbaik. Amin. Amin. Emang kalian umur berapa? Amin amin. Umur berapa emang? 11. Berapa? 10 tahun. 10 tahun udah ngomongin jodoh, astagfirullah. Saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Banyak sekali nikmat yang kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ada nikmat apa? Ada namanya nikmat iman. Kira-kira seandainya teman-teman nggak tergerak karena iman ya, kira-kira teman-teman datang nggak ke sini? Kira-kira datang nggak kalau seandainya nggak ada iman? Nggak mungkin datang. Tapi Allah memilih teman-teman semua untuk hadir di sini, untuk bisa menambah ilmu, untuk bisa menambah wawasannya, untuk bisa menjalin silaturahim lagi. Allah pilih karena apa? Karena gerakan iman. Lalu ada nikmat apa lagi yang harus kita syukuri? Nikmat sehat. Kalau seandainya teman-teman sakit, kira-kira bisa nggak ke sini? Nggak bisa. Pasti teman-teman lebih memilih untuk di rumah saja, memulihkan diri supaya cepat sembuh gitu kan. Kemarin saya habis sariawan 5 biji sariawan. Kebayang nggak perihnya kayak gimana? Sariawan 2 di sini nih, deket gigi depan nih, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 5. Yang awalnya saya semangat ngaji, semangat baca Quran, gara-gara sariawan. Ngaji susah, ngomong susah, makan gak nafsu. Maka itulah pentingnya untuk bersyukur nikmat-nikmat kayak gini, nikmat sehat. Di situ saya sadar, oh seandainya sehat gitu ya, harusnya saya manfaatin waktunya buat lebih semangat lagi untuk beribadah, buat semangat lagi baca Qur'annya. Kalau seandainya sariawan kan susah gitu, baca Qur'annya jadi nggak semangat, makan nggak mood, ngomong nggak mood. Maka teman-teman, kunci dari bersyukur atas nikmat Allah itu adalah jangan pernah melihat kenikmatan orang lain. Kadang-kadang yang membuat kita lupa bersyukur itu kita seringkali melihat nikmatnya orang lain, padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita itu juga banyak. Cuman kita melihat nikmatnya orang lain sehingga kita lupa bersyukur. Maka teman-teman jangan lupa bersyukur atas nikmat yang Allah beri sekecil apapun. Jangan lupa bersyukur karena kan kata Allah, barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku pasti akan ditambah nikmatnya. Dan barang siapa yang enggak bersyukur dengan nikmatku maka dia termasuk orang-orang yang kufur. Semoga teman-teman semua di sini terjaga dari yang namanya sifat kufur nikmat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang mana kalau seandainya bukan Rasulullah, kalau seandainya bukan karena dakwahnya Nabi Muhammad, mungkin kita saat ini belum terlahir sebagai seorang yang muslim. Benar gak? Mungkin karena kalau bukannya dakwah Nabi Muhammad, muslim Islam belum tersebar di seluruh dunia. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid An-Nikmah Cibubur, yang saya hormati juga Ketua Pelaksana Acara, Masya Allah gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia penyelenggara acara. Saya tahu gimana capeknya buat acara kayak gini.
butuh persiapan yang matang, butuh prepare jauh-jauh hari. Bener gak, Res? Benar. Karena acara kayak gini butuh namanya persiapan yang matang, jauh-jauh hari. Mungkin sebulan dari Hamin sebulan udah bikin acara kayak gini. Pembagian timnya kayak gimana, bagian dokumentasi siapa, bagian promosi acara siapa, bagian yang menjaga registrasi siapa gitu ya. Semoga para panitia acara ataupun para sponsor, semoga Allah berikan kesehatan, Amin. Allah berikan panjang umur ya. Semoga Allah hitung langkah-langkahnya sebagai kebaikan. Dan semoga lelahnya menjadi lillah. Sebelumnya teman-teman izin perkenalkan, nama saya Muhammad Duha. Ada yang kenal belum? Belum kayaknya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Duha atau dikenal di sosial media itu Duha Malik. Lalu di sebelah saya ini ada namanya Muhammad Faris Al-Faizi. Ayo. Panggilan siapa? Faris. Faris, Masya Allah. Nah, izin teman-teman saya duduk di sini ya, bukan berarti saya paling berilmu, bukan berarti saya ustadz gitu ya, bukan berarti saya orang yang wah banget gitu, enggak. Cuman kebetulan diamanahin buat ngomong di depan, Riz. Sebenarnya mungkin di antara teman-teman ada yang mungkin lebih tinggi ilmunya nih, kayak ketua pelaksana kita, Masya Allah. Beliau tawadu sekali, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, berbicara tentang dakwah, mungkin teman-teman pernah berpikir kayak dakwah itu bukan gua banget gitu. Pernah gak sih kita berpikir dakwah itu kayaknya bukan gua banget deh. Dakwah itu bukan gua banget gitu. Gue takut dakwah itu dicap sok alim. Takut dakwah itu dibilang sok soleh, sok suci, sok soleha gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Pernah nggak? Pernah ya? Saya pun karena gue juga pernah berpikir seperti itu. Dakwah itu bukan gue banget gitu. Udahlah, dakwah itu mah tugasnya ustadz gitu. Dakwah mah tugasnya para kiai. Dakwah mah tugasnya para ulama gitu. Ya kita mah belum pantas. Kita dakwahnya antar aja gitu, Riz. Kita dakwahnya nunggu soleh. Kita dakwahnya nunggu pas udah soleh aja, nunggu alim aja gitu. Pertanyaannya, kalau seandainya kita berdakwah menunggu kita soleh, soleha atau alim, kapan mulainya? Karena sejarahnya gak ada orang yang alim mengakui dirinya alim. Gak ada sejarahnya orang yang soleh mengakui dirinya soleh. Lo masa kita bilang ke diri kita sendiri, oh gue udah soleh saatnya gue berdakwah. Kan kepedean banget gitu. Kepedean banget. Maka pertanyaan, sampai kapan kalau kita seandainya menunggu soleh, menunggu pantas, menunggu alim, sampai kapan kita mulai berdakwah? Gak akan mulai. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu artinya adalah mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang kepada kebaikan artinya dia peduli. Kalau seandainya peduli, artinya dia cinta. Maka dakwah itu adalah sama dengan cinta dan sama dengan peduli. Islam sangat mengedepankan kepedulian terhadap sesama muslim. Kita nggak bisa kayak bodo amat itu. Ngelihat teman kita melakukan kemaksiatan kita diam, nggak bisa. Ngelihat teman kita misal pacaran gitu, oh ya udah itu mah dosa dia yang pacaran, gue mah enggak gitu. Dosa-dosa dia tanggung sendiri. Ngelihat teman kita misal ngutang gitu ya, ngutang terus ada bunganya, wah itu mah dosa dia, dosa riba dia, bukan dosa gue gitu. Sebagai seorang muslim kita nggak bisa berpikir egois. Sebagai seorang muslim kita nggak bisa berpikir individualis. Nggak bisa kita memikirkan hanya diri sendiri. Mungkin teman-teman pernah nggak sih dengar hadis yang bunyinya kayak gini, barang siapa yang dia bangun di pagi hari, lalu ketika bangun dia tidak memikirkan urusan umat muslim atau saudara seimannya, maka kata Nabi apa? Dia bukan termasuk golonganku. Artinya apa? Islam itu menyuruh kita untuk peduli satu sama lain. Gak bisa kita biarin teman kita melakukan hal yang gak benar kok kita diemin gitu. Gak bisa. Maka kan kata Nabi, barang siapa yang gak peduli sama sama saudara muslimnya, dia bukan termasuk golonganku. Pengen gak teman-teman bukan termasuk golongan Nabi? Pasti gak pengen kan? Itu hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani. Maka teman-teman, dakwah itu bukan hanya tugasnya segelintir orang saja. Dakwah itu bukan tugasnya ulama, bukan tugasnya para kiai saja, bukan tugasnya para ustadz saja. Dan dakwah itu bukanlah sebuah pekerjaan, melainkan sebuah kewajiban, sebagaimana hadis yang tadi saya katakan kan. Sekarang saya tanya, kalau seandainya Nabi Muhammad gak berdakwah,
di beberapa ratus tahun lalu, kira-kira Islam sampai nggak ke Indonesia? Nggak sampai. Nabi Muhammad ketika di awal kenabiannya itu kan, sebelum diutus menjadi nabi, Nabi Muhammad naik ke Gua Hira. Nabi Muhammad naik ke Gua Hira. Ketika itu malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril dengan tubuh yang besarnya mendekap badannya Rasulullah kan. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali. Apa sih wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril? Wahyunya adalah Quran surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maksud dari ayat 5 ayat ini apa sih? Maksud dari ayat Iqra ini adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, bacalah agar kamu tahu siapa Tuhanmu. Belajarlah agar kamu tahu siapa yang menciptakan kamu. Belajarlah agar kamu tahu siapa yang menciptakan segumpal darah. Itu dari maksud dari ayat Quran surah Al-Alaq. Jadi itu perintah supaya kita belajar, agar kita yang awalnya tidak mengetahui sesuatu, setelah kita belajar kita jadi tahu. Maka surah Al-Alaq itu adalah perintah untuk kita belajar. Kemudian singkat cerita, malaikat Jibril pergi meninggalkan Rasulullah. Rasulullah ketika itu langsung ngibrit ke bawah, langsung lari dari Gua Hira kan, di gunung, langsung lari, langsung mendatangi rumah istrinya Siti Khadijah. Kemudian itu diketuk rumah Siti Khadijah. Wah, istriku, bukakan pintunya, Assalamualaikum, bukakan pintunya. Ketika itu Siti Khadijah bukakan pintunya. Masuklah Rasulullah bilang, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku wahai Khadijah. Ketika itu diselimutilah badannya Rasulullah. Karena Rasulullah ketika itu sangat-sangat menggigil. Kebayang gak sih kita ketemu orang yang besar banget itu? Gak kebayang sebelumnya, tiba-tiba nongol di depan wajah kita. Shock pasti. Shock ya. Malaikat Jibril itu kan dikenal sayapnya itu, satu helai sayapnya itu mampu menutupi dunia dari ujung timur hingga barat. Dan ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, datang dengan wujud aslinya. Kebayang besarnya seperti apa. Rasulullah menggigil, selimuti aku wahai istriku. Diselimutilah Rasulullah ketika itu. Lalu ada wahyu turun yang kedua. Apa wahyu turun yang kedua? Yaitu Quran surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, kum fa'anzir, berikanlah peringatan. Jadi ketika itu Rasulullah diberikan perintah oleh Allah untuk mulai berdakwah. Berdakwah kepada siapa? Kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Ketika itu Rasulullah berdakwah awalnya menggunakan dengan cara yang terang-terangan. Ketika itu kan Rasulullah naik ke gunung, memanggil semua orang kafir Quraisy, dikumpulkan semuanya, berdakwah di situ. Dan ketika itu Rasulullah mengaku di situ kan sebagai utusan Allah, dan orang gak ada yang percaya. Bahkan pamannya sendiri pun mencemooh Nabi. Pamannya sendiri mencemooh Nabi Muhammad. Ketika itu Rasulullah mengubah strategi dakwahnya. Makanya dakwah itu juga ada strateginya, teman-teman. Apa yang dilakukan Nabi ketika itu berdakwah? Dakwah Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Jadi nggak bisa kita dakwah, kita ngeliat ke teman kita gitu, misalnya pacaran, wah pacaran tuh haram, masuk neraka lu, nggak bisa begitu. Yang ada orang malah kesel, emosi gitu. Lu siapa sih, lu sok suci banget gitu ya? Sok suci lu gitu. Makanya kita sering banget kan kayak dicap sok suci gitu. Ya kita salah strateginya, kita terlalu blak-blakan, nggak bisa kayak gitu. Maka Nabi Muhammad menggunakan cara dakwah sembunyi-sembunyi. Inilah yang dilakukan para jamaah tabligh, tahu ya? Jamaah tabligh itu kan kalau berdakwah seperti itu deh, dari pintu ke pintu mengajak orang, ayo kita sholat ke masjid yuk, ayo kita sholat berjamaah di masjid yuk, dari pintu ke pintu. Itulah yang dilakukan jamaah tabligh yang sekarang, yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka teman-teman, Nabi itu menganalogikan umat muslim ini seperti kan sebuah kapal. Kapal yang berada di tengah laut. Kapal itu kan ada orang yang berada di bawah kapal, ada orang yang di atas. Kalau seandainya orang yang di bawah kapal ini ingin meminta air, dia kan harus naik ke atas dulu. Pengen ke toilet gitu misalnya, Riz, ya kan? Pengen ke toilet, dia harus naik ke atas dulu, naik tangga gitu. Maka Rasulullah menganalogikan andai kata
menganalogikan ya, andai kata orang-orang yang di bawah kapal nggak mau ribet gitu, ya bisa aja dibolongin kapalnya gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi minta air ke atas, tinggal bolongin aja kapalnya. Ntar kan air masuk, airnya bisa kita pakai mandi, bisa kita pakai minum gitu ya. Nah kalau seandainya orang-orang yang di atas kapal ini nggak ngelarang orang yang di bawah untuk melambungin kapal, kira-kira tenggelam kah kapalnya? Tenggelam. Maka analoginya umat muslim itu seperti sebuah kapal. Kalau seandainya, jadi lubang itu ibaratkan orang yang melakukan maksiat. Kalau seandainya orang yang di atas nggak ngasih peringatan, nggak ngelarang, nggak nge-warning gitu ya, maka kapal itu akan tenggelam. Maka seringkali kita sering temukan ya, kayak ada bencana alam gitu, gempa atau tsunami. Kan tsunami gempa itu kan karena teguran Allah. Misal di satu tempat ada gempa. Gempa itu kan misal gempanya besar nih, gempa itu kan memakan korban jiwa, benar gak? Memakan korban jiwa. Dan di korban jiwa itu pasti ada aja orang yang dia ahli sedekah, ada aja dia orang yang ahli sholat, ada aja orang yang alim. Padahal yang melakukan maksiat siapa? Orang lain. Yang kena siapa? Semuanya. Makanya itulah kenapa Nabi Muhammad menganalogikan umat muslim itu ibaratkan sebuah kapal. Kalau seandainya ada bolong satu, tenggelam semuanya. Maka itulah pentingnya kita berdakwah. Dakwah teman-teman nggak harus kayak saya ngomong di depan pakai ngomong ceramah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah. Nggak harus kayak gitu. Dakwah banyak sekali caranya. Teman-teman, saya tanya sekarang, binatang anjing itu hina apa enggak? Hina ya. Binatang anjing hina ya. Ada aja kan orang-orang di luar kalau lagi ngatain temen gitu, anjing gitu kan. Anjing gitulah. Iya gitulah pokoknya. Karena anjing itu hina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu kan juga menyebut dalam Al-Qur'an tuh anjing itu hina kan. Kenapa hina? Karena anjing itu ketika kita baikin dia melet. Nah, ya. Ketika kita marahin melet juga. Ketika kita ngasih makan melet juga dia. Nggak ada bedanya gitu. Itulah kenapa anjing dibilang hina. Tapi anjing menjadi mulia, anjing itu masuk ke dalam ayat Al-Quran karena dia menemani dakwah. Dan anjing masuk ke dalam ayat Al-Quran, ayat pilihan, ayat yang kita selalu baca ketika malam Jumat ataupun hari Jumat. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Apa ayatnya? Nih, kalbuhum dhira'ihi bil wasid. Jadi ketika itu anjing ini menemani pemuda-pemuda Ashabul Kahfi untuk berdakwah, melakukan memerangi kezaliman. Ketika pemuda Ashabul Kahfi itu masuk ke dalam gua, anjing itu menghadang gua di depan gua tersebut dengan selonjoran. Anjing cuma selonjoran doang, menemani dakwah doang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Lantas apalagi kita gitu? Kebayang gak sih? Gimana kalau kita berdakwah? Loh, orang anjing gak ngapa-ngapain, cuman menemani dakwah, cuma selonjoran depan gua, masuk ke dalam surah Al-Kahfi, surah pilihan. Apalagi kita. Maka teman-teman, dakwah itu si simple kayak kita ngajak orang kepada kebaikan. Siapa di sini yang datang karena diajak temannya? Coba angkat tangannya. Ada nggak di sini yang diajak temannya? Ada nggak yang datang di sini diajak karena temannya? Nggak ada. Oh ya nih, diajak temannya. Tuh, temannya bakal dapat pahala karena temannya mau datang ke sini. Kan kalau nggak salah di dalam satu riwayat itu kan, kalau kita mengajak orang melakukan kebaikan, lalu orang tersebut melakukan kebaikan yang kita ajak itu, maka orang yang mengajak akan mendapatkan pahala yang sama. Allah, tanpa mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi pahalanya. Tanpa mengurangi pahalanya, cuman mengajak. Maka saya katakan dakwah nggak harus jadi ustadz. Oh, saya cuma lulusan sekolah negeri. Oh, saya bukan lulusan pesantren. Saya cuma orang biasa aja, kayaknya nggak pantas deh berdakwah. Nggak kayak gitu teman-teman. Ini ada lagi satu cerita di Quran surah Yasin. Di Quran surah Yasin ada ketika itu salah satu umat yang sangat-sangat bebel banget itu bahasanya. Kan umatnya Nabi Muhammad, umat kafir Quraisy itu kan umat yang benar-benar ini banget kan ya. Umat yang ibaratnya jahil lah gitu. Jahil. Judi segala macam, khamar, membunuh wanita, segala macam dilakukan. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad, tapi Nabi cuma berapa? Satu.
Ada satu umat yang begitu bebelnya, bebel banget umat ini. Sampai-sampai Allah mengutus 3 nabi. Bayang nggak? Berarti ini umat luar biasa jahilnya. ini cerita di Quran surah Yasin nih. Di Quran surah Yasin itu kan. Dan apa yang terjadi? Allah kirim 3 nabi untuk berdakwah. Apa yang terjadi? Nihil hasilnya. Gak ada orang yang mau ngikutin ajaran nabi itu. Malah 3 nabi ini dicemooh oleh umatnya. Wah, ajaran kamu sesat. Gak ada ajaran kayak gini, bla 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 bla. Makanya kan di ayatnya itu kan di Quran surah Yasin, apa ayatnya? Waja'al min aqsal madinati rajulu yas'a. Nah, datanglah kamu ke dalam sebuah desa yang begitu jauh. Di dalam desa itu ada seorang laki-laki yang dia bukan siapa-siapa. Laki-laki ini bukan ustadz, bukan kiai. Ibaratnya bahasanya kalau bahasa kita sekarang dia bukan santri lah gitu. Bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang yang berilmu lah gitu. Seorang laki-laki biasa, seorang laki-laki deso di pedalaman yang jalannya tergopoh-gopoh, datanglah ke sana. Ketika itu laki-laki yang jalannya tergopoh-gopoh ini mengumpulkan umatnya. Ya umatku, katanya kamu percaya dengan Allah. Katanya kamu percaya kalau mati dan hidup itu di tangan Allah. Kok kamu gak mau ngikutin ajaran Nabi ini? Ayo kita beriman gitu. Menyuruh kebaikan kepada umatnya untuk beriman. Lalu apa yang dilakukan umatnya ketika itu? Panas telinganya mendengar kata-kata seperti itu. Oh sok iya banget lu begini-begini. Ditariklah laki-laki yang tergopoh-gopoh itu, digebukin. Tahu apa yang terjadi? Digebukin, diinjek-injek perutnya sampai ususnya keluar tuh. Meninggal dunia. Singkat cerita, laki-laki yang tergopoh-gopoh ini meninggal dunia, datang menghadap kepada Allah. Ketika itu Allah memberikan dia hadiah surga. Nih, bahasanya ibaratnya gini lah ya, bahasa kita ya. Nih, surga buat kamu. Kamu selama hidup udah ngajak orang lain untuk beriman kepadaku. Ini surga buat kamu. Lalu kalau seandainya kamu pengen minta apa-apa, bilang aja ke aku. Ibaratnya gitu kata Allah. Tahu teman-teman apa yang ingin diminta oleh laki-laki yang tergopoh-gopoh ini? Yang diminta adalah, ya Allah, izinkan aku dihidupkan kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada orang yang dulu dia menginjak-injakku sampai mati, untuk memberitahu kepada mereka bahwasanya kalau kita beriman, bahwasanya kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, maka Allah akan berikan ganjarannya surga. Padahal kan kalau kita baca di riwayat-riwayat itu kan riwayat-riwayat yang lain, kalau seandainya ada orang yang meninggal dunia atau detik-detik sebelum dia meninggal dunia, kayak orang-orang syahid itu yang mau mati gitu, yang mau meninggal, kan dilihatin surga ya, pasti kan dia senyum bahagia gitu. Dan gak mungkin orang yang kalau dia dilihatin surga pengen kembali lagi ke dunia. Tapi ini laki-laki agak lain, justru dia minta dikembalikan hidup ke dunia. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada orang yang membunuhnya bahwasanya kalau kita beriman, kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, Allah beri ganjarannya. Ganjarannya apa? Berupa surga. Itu baru orang-orang yang mengajak kebaikan. Bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang yang berilmu, orang-orang biasa aja. Cuma dia mengajak, menyuruh kepada kebaikan. Nah, kalau seandainya pengen cara berdakwah yang lebih gimana ya bahasanya apa ya? Lebih naik level lah gitu. Ada di ayat Quran itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada Allah, serulah manusia kepada jalan kebaikan. Dakwah itu jangan pernah dijadikan beban, teman-teman. Karena kadang-kadang kita berpikir gitu ya. Kadang-kadang saya baca chat dari teman-teman Instagram saya di DM, "Bang, saya menasehati teman saya yang pacaran. Ketika dia putus, dia rajin banget datang ke masjid, Bang. Dia tahu habis putus itu mah sakit hati gitu. Tapi setelah itu dia tobat, habis tobat nyari pacar baru lagi, Bang. Saya capek banget ngingetinnya gitu." Nah, banyak orang yang menjadikan dakwah itu ibaratnya kayak beban. Seakan-akan kalau kita berdakwah, oh orang itu harus berubah. Nah, inilah pemikiran yang salah, teman-teman. Dakwah itu jangan pernah dijadikan beban. Analoginya seperti ini. Ada orang yang bertanya gini, Riz. Bang, jalan mau ke Bandung kemana ya? Terus kita jawab dong, nih jalan ke Bandung, nih abang kalau mau ke Bandung, abang lurus aja, nanti perempatan belok kanan, lurus, ntar belok kiri. Gak mungkin kan orang bertanya, bang jalan ke Bandung kemana? Oh yaudah saya anterin. Gak mungkin gitu, rajin banget. Nah, analogi seperti itu. Ibaratnya gini,
Orang berdakwah itu ibaratnya kayak kita ngasih unjuk jalannya aja. Dia sampai ke tujuan, nggak sampai ke tujuan, itu urusan belakang. Hidayah itu kan urusan Allah. Yang penting kewajiban kita mengingatkan sebagai seorang muslim itu gugur. Itu gugur. Maka dakwah jangan pernah dijadikan beban dan jangan pernah mengharapkan dakwah kita itu bisa mengubah orang lain. Yang penting kewajiban kita gugur sudah mengingatkan kepada orang lain. Lalu apa di ayatnya itu? Bil hikmah. Bil hikmah itu adalah dakwah bisa dilakukan dengan perilaku. Contoh teman-teman nongkrong, bukber gitu ya. Kan lagi ramai banget nih tren bukber ya. Sampai-sampai full reservasi gitu. Habis bukber buka TikTokan, set gitu ya. TikTokan, asik TikTokan, sholat maghribnya terlupakan gitu. Lah kita bisa di situ menunjukkan dakwah dengan perilaku. Gimana caranya? Bro, udah azan maghrib nih, sholat yuk gitu. Bisa. Itu dakwah perilaku. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad dengan seorang pengemis buta dari Yahudi. Pernah dengar ceritanya enggak? Pengemis buta dari Yahudi. Ketika itu pengemis buta yang kafir ini sering membuli Nabi, mencemooh Nabi. Wah, Rasulullah tuh sesat. Wah, Rasulullah tuh enggak benar gitu. Penyihir. Iya, Rasulullah tuh penyihir. Ketika itu Rasulullah datang kepada pengemis yang buta ini. Apa yang dilakukan Rasulullah? Menyuapi seorang pengemis buta ini dengan lemah lembut. Itu jalan sekitar berapa lama? Lama itu kalau salah. Sekitar berapa bulan. Singkat cerita ketika itu Rasulullah meninggal dunia. Ketika itu si pengemis buta ini bertanya, loh kemana orang yang sering menyuapiku dengan lemah lembut, dengan kasih sayang? Kemana dia? Dia gak tahu Rasulullah meninggal. Ketika itu Abu Bakar datang menggantikan Rasulullah. Ketika itu Abu Bakar menyuapi si pengemis buta ini. Lalu si pengemis buta ini berkata, wah kok rasanya beda? Beda tangan. Kok beda tangan? Perasaan yang kemarin menyuapi aku, itu dia menyuapinya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Kemana dia? Ini beda orang nih. Lalu apa yang dikatakan Abu Bakar? Tahukah kamu, orang yang selama ini menyuapi kamu makan dengan rasa kasih sayang, dengan lemah lembut, itu adalah Rasulullah SAW yang sering engkau cemooh. Ketika itu pengemis buta ini menangis, langsung bersyahadat, langsung masuk Islam. Itu dakwah dengan perilaku. Jadi teman-teman, dakwah gak harus kita nunggu soleh, dakwah gak harus kita nunggu alim dulu, dakwah gak harus kita lulusan pesantren, dakwah gak harus kita menempuh pendidikan yang sangat-sangat tinggi. Kecuali kita berdakwah pengen kajian-kajian yang benar-benar kajian tematik, yang kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad ngebahas kitab. Nah itu emang perlu belajar. Kalau seandainya dakwah-dakwah kayak kita, maksudnya nggak perlu kita melakukan pendidikan yang tinggi, nggak perlu pesantren, itu juga bisa. Kayak yang saya ceritakan tadi. Dakwah dengan perilaku. Makanya kan Rasulullah itu kan selalu menyampaikan kan, sampaikanlah kebaikan walau satu ayat. Dan itu emang real banget. Saya pernah ketika itu waktu sholat asar, saya scroll video TikTok. Nggak sengaja ketemu amalan rezeki. Amalan rezeki dari Habib Ahmad Al-Habsyi. Apa amalan rezekinya? Baca surah Al-Waqiah sebanyak 14 kali di hari Jumat, habis asar, sekali duduk, batas waktunya sebelum maghrib. Maka insya Allah rezeki itu akan datang. Rezeki yang datang, bukan kita yang datangin, tapi rezeki itu datang. Ketika itu saya iseng Riz. Itu kan lagi scroll TikTok habis sholat asar, melihat, ya udah langsung diamalin. Saya bacalah ketika itu surah Al-Waqiah 14 kali. Di hari Jumat, habis asar, di penghujung maghrib, saya sedekah ketika itu. Dan tahu apa teman-teman yang terjadi? Jam 8 malamnya saya dapat transferan. Real, rezeki gak disangka-sangka. Saya sedekah 50.000, malamnya, jam 8 malamnya dapat transferan 500.000. Besoknya, tiba-tiba dapat transferan lagi 5 juta. 50.000 plus Al-Waqiah. Ketika itu saya share di sosial media. Amalan rezeki dari Habib Ahmad Al-Habsyi. Baca Al-Waqiah sekian, waktunya segini. Dan apa yang terjadi? Banyak sekali orang yang mengamalkan. Orang yang melihat story saya akhirnya mengamalkan amalan tersebut, surah Al-Waqiah 14 kali. Dan sampai hari ini di DM, di chat WhatsApp, itu banyak sekali nge-DM. Masya Allah Bang Duha, makasih banget amalannya. Ini berkat Bang Duha saya dapat rezeki gak disangka-sangka. Saya baru sedekah
padahal duit saya pas-pasan banget, baru sedekah 2.000, tiba-tiba dikasih uang jajan sama ibu 200.000, padahal gak ada angin, gak ada hujan, rezeki gak ada sangka-sangka. Barusan kemarin, bang, saya baru 2 minggu ngamalin surah Al-Waqiah 14 kali ini bang, saya minta diberikan jodoh terbaik. Tiba-tiba kiainya nawarin seorang santri yang alim untuk dijodohin. Dakwah itu kan yang paling berasa itu, inilah momen yang paling saya ngerasa, wah akhirnya Instagram saya bermanfaat gitu, memberikan impact buat orang. Maka teman-teman jadikan dakwah itu di sosial media ya. Sosial media kan sekarang ada TikTok, ada Instagram, ada WhatsApp. Kita kan seringkali menemukan video-video yang lewat di FYP ya, ceramah-ceramah potongan klip gitu. Share di story, kita mah nggak ada yang tahu. Hati teman kita mungkin ada yang tergerak. Saya pernah membuat konten ketika itu yang relate dengan anak muda. Banyak DM sekali masuk. Ya Allah bang, ini relate banget sama keadaan aku. Makasih ya bang, udah gini-gini. Akhirnya aku semangat lagi begini-begini. Itu loh, justru reaksi dari orang-orang itu yang membuat kita kayak, ternyata begini ya rasanya dakwah, terus ada impactnya. Gitu teman-teman. Kalau ada Instagram, berapapun followersnya ya, ada video klip dakwah, share di story. Ada flyer kajian, tag temennya, yuk itu, mention temannya, yuk kita datang ke sini yuk gitu. Sesimpel itu berdakwah. Jadi dakwah itu nggak perlu kita menjadi ustadz, nggak perlu kita menjadi kiai dulu, nggak perlu kita menjadi orang yang alim dulu. Jadi dakwah itu bisa dilakukan dengan segala cara apapun. Salah satunya dengan tadi cara perilaku dan dengan lewat sosmed. Nah, mungkin itu saja sedikit dari saya teman-teman. Habis ini akan dilanjutkan oleh Ustadz Faris nih. Ini Masya Allah ilmunya daging banget ini. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah. Gimana, cukup? Cukup gak? Jelas ya tentang bagaimana cara kita berdakwah. Gak harus jadi ustadz, gak harus jadi kiai, gak harus jadi orang yang ahli dalam ibadahnya, tapi kewajiban kita sebagai umat Islam ya, umatnya Nabi Muhammad, yaitu mengajak kepada sesama agar mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang pada hari ini bisa hadir kita semua bersilaturahmi, bermuajahah ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Yang lagi belajar mudah-mudahan diberikan hikmah, kepintaran ya, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bentar lagi lebaran ya, mudah-mudahan cair THR-nya. Ya, amin ya. Karena kelihatan nih muka-muka yang belum dapat THR gitu ya. Ya, sama saya kayak belum dapat ya. Alhamdulillah. Ya sebelumnya kita semua ya mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada detik hari ini di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita masuk dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ya, yang mudah-mudahan kita diberikan karunia bisa beribadah di malam Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin ya. Salawat berserta salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Sayyidina wa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pengorbanan beliau ya, kita bisa mengenal Islam yang tadinya, yang sampai sekarang masih dikenang jasanya ya, masih dikenang pengorbanannya ya, yang dimana beliau sampai sekarang tidak akan ada habisnya dakwahnya, pelajarannya, hikmahnya, kecintaannya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, kita semua itu ya. Yang karena beliaunya juga ya, di zaman Nabi itu adanya onta, sekarang banyak mobil Toyota gitu ya.
Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang dakwah yaitu sebagaimana berbicara tentang pengorbanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ustaz Duha ya. Nah, Masya Allah tentang bagaimana kita berdakwah. Jadi bukan hanya orang-orang yang sudah menjadi misalnya ustadz ya, kemudian kiai atau orang-orang yang sudah paham dalam agama, bukan harus mereka juga, tapi kita juga harus masuk dalam lingkungan dakwah. Karena dakwah bukan harus yang berpeci saja ya, bukan harus yang bergamis atau berkoko, tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW memiliki kewajiban untuk berdakwah. Maka teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu ayat di mana di surat Al-Imran ya, Ali-Imran ayat 104 ya, yang di HP-nya, di handphonenya ada Al-Qur'an, boleh dibuka ya, surat Ali-Imran ayat 104 ya. Coba dicari ya. Ali Imran ayat 104. Langsung saya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, yang artinya teman-teman semuanya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Kemudian menyeru kepada kebaikan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Nah, merekalah orang-orang yang beruntung ya. Jadi teman-teman semuanya, orang yang mengajak dalam kebaikan itu adalah orang yang paling beruntung. Bayangkan tadi sudah dijelaskan ya, ada ganjarannya surga. Tapi kalau kita misalnya gini, kita mengajak kepada orang untuk membaca Al-Quran misalnya ya. Nah, pada saat kita membaca Al-Quran, kita dapat pahala untuk diri kita sendiri, betul tidak? Ya. Tapi kita membaca Al-Quran kemudian ngajak orang lain ya. Nah, maka kita juga akan kebagian pahala atau kebaikan daripada orang lain. Terus orang lain yang kita ajak tadi baca Al-Quran misalnya, atau hadir ke masjid ini untuk sama-sama mengaji, ngajak lagi temannya ya, maka berapa banyak kebaikan pada saat kita mengajak orang lain, banyak sekali. Apalagi di bulan suci Ramadan ya, sayang teman-teman, kalau kita ibaratnya apa ya, bahasa sekarangnya teh soleh sendiri gitu ya. Maka apa? Kita harus sama-sama merangkul ya. Maka kan kata Ustadz Evi Afandi ya, Evi Effendi ya, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Coba ulangin 1, 2, 3. Dakwah itu mengajak bukan mengejek ya. Jadi sebagaimana indahnya ya, ada satu kisah di mana Sayyidina Hasan dan Husain ya sedang mengambil wudu di kamar mandi. Kemudian ada kakek-kakek wudu ya, wudunya itu ngasal, pala dulu, kemudian tangan, langsung kakinya gini-ginian misalnya ya, pokoknya ngasal wudunya. Kemudian disitulah ada Hasan dan Husain ini melihat ada peluang dakwah. Bisa aja Hasan dan Husain bilang ke kakeknya gini, kek itu salah, gak bakal sah itu sholatnya, wudunya salah itu. Masa dari mungkin dia ngapalin itu ya, lagu yang kepala, pundak, lutut, kaki gitu bukan wudunya ya. Dari pala dulu, pundak, lutut, kaki gitu beres wudunya. Gue ngelihat wudunya tuh salah. Kemudian apa? Saking indahnya cara berdakwah Islam ya. Tadi mengajak bukan mengejek, mencontohkan ya. Maka Sayyidina Husain bilang gini,
Sayyidina Hasan dan Husain, maka pada saat di tempat wudhu itu bilang, sambil ada kakeknya masih wudhu gitu ya, masih wudhu bilang gini, woi Sayyidina Hasan gitu. Nah cara wudhu tuh yang pertama ya gini, jadi ibarat kayak ngajarin apa Husain ya. Padahal sebenarnya itu ingin memberitahu kepada si kakek-kakek itu yang tadi wudhunya keciplak, wah, beres aja gitu ya, diajarin tuh, dicontohin, oh kayak gini kumur-kumur. Sebelahnya si kakek-kakeknya juga lihat, oh cara berwudunya seperti ini, ngikutin tuh Sayyidina Hasan. Kakek-kakek ini ngikutin apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Hasan. Nah, jadi saking indahnya cara dakwah Islam itu ya, sampai si kakek-kakek ini tidak merasa digurui, tidak merasa direndahkan. Jadi ngikutin, jadi benar, yang tadinya kepala, pundak, lutut, kaki wudunya akhirnya kumur-kumur ya. Begitu indahnya cara dakwah Islam. Maka tadi yang pertama, berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Jadi kalau kita melihat suatu kesalahan, maka kalau misalnya kita sudah tahu ya bahwa itu salah, maka yang pertama jangan sampai kita menyakiti orang lain. Bisa jadi kita harus berprasangka baik. Bisa jadi orang itu belum tahu ilmunya. Pertama, bisa jadi orang itu belum tahu ilmunya. Maka kita harus pelan-pelan. Maka ada yang misalnya, maka kan ada orang yang mengatakan, ada dua orang yang paling bebel dinasehati. Ada dua orang yang paling susah banget dinasehati. Ya, yaitu yang pertama orang yang sedang jatuh cinta. Kemudian yang kedua orang yang apa? Orang yang pertama orang yang sedang jatuh cinta ya. Yang kedua yaitu pendukung cawapres dan cawapres. Udah lewat ya. Jadi orang yang jatuh cinta itu susah ya dinasehati. Kalau sudah jatuh cinta itu susah. Maka ada syair ya, Laila Majnun itu ya, yang mengatakan kalau seseorang sudah jatuh cinta, apapun yang dia lihat itu pasti semuanya keindahan. Ya. Tapi kalau semuanya itu sudah benci, ya, kalau kita melihat dengan pandangan kebencian, maka walaupun itu indah, maka dilihatnya seperti keburukan. Ya. Maka kan ada ya kalau orang sudah jatuh cinta itu, ya, ngelihat pasangannya, jalannya gitu ya. Padahal jalannya biasa aja ke orang normal. Itu lihat ya, pasangan aku misalnya gitu yang punya suami, misalnya punya istri, jalannya gagah banget. Padahal biasa aja jalannya gitu ya. Kemudian buang air ludah ke jalan. Itu manis bangetnya buang ludahnya. Padahal itu apa? Ya, saking membutakan gitu ya. Maka susahnya gitu. Maka kita sebagai umat Islam tadi di surat Ali Imran ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru dalam kebaikan. Nah, dan mencegah dari kemungkaran. Dan orang-orang yang tadi mengajak temannya untuk berbuat kebaikan, mengajak teman-temannya untuk beramal soleh, ya, untuk sama-sama kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang beruntung, ya. Contoh gini, saya ngasih instruksi ke teman-teman semuanya, ya. Ayo sama-sama kita bersyukur. Saya dulu ya. Kalau saya bilang alhamdulillah, teman-teman bisa bilang alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Betapa banyak orang yang bilang alhamdulillah, 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 nyampe kebaikannya kepada saya juga. Nah, begitulah teman-teman, ya. Bonus keberuntungan bagi orang yang mengajak kepada dakwah. Maka gini, kita coba tepuk sahabatnya, samping sahabatnya, coba. Wahai sahabatku, yang ikhwan boleh ikutin. Tepuk teman sampingnya. Ya, wahai sahabatku, ayo sama-sama kita berbuat baik yuk. Di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, ayo sama-sama jadi pribadi yang baik. Mukulnya jangan pakai dendam, biasa aja. Ya. Ya. Jadi pribadi yang beruntung. Ayo sama-sama kita ke surga. Gak ada elo, gak rame. Nah, tepuk sampingnya. Makasih ya Besti.
I love you. Wah. Alhamdulillah teman-teman semuanya ya. Nah, maka kita harus menjadi, apalagi pemuda. Saya senang kalau saya itu sebenarnya basicnya di pengajian ibu-ibu ya. Sering ada di ibu-ibu gitu ya. Tapi alhamdulillah kesempatan ini melihat antusias para pemuda ya. Saya melihat banyak masa depan di sini ya. Ada nanti penerus Mata Najwa di sini ya. Di sini ada yang saya melihat penerus Rocky Gerung. Rocky Gerung. Ya. Baik, di sini kita melihat penerus-penerus bangsa ada di sini. Maka kita harus menjadi bagian, apalagi menjadi penggerak dalam dakwah itu pemuda-pemuda, Masya Allah. Maka jangan sangka ya, pada saat zaman Nabi ya, yang berdakwah bersama Nabi itu bukan orang-orang yang tua ya. Kadang kan kita berpikir pas zaman Nabi itu yang berdakwah, yang ini, yang kesana, yang mengajak itu adalah orang-orang tua ya. Tapi sebenarnya yang duduk bersama Nabi di Masjid Nabawi ya, yang mengikuti, yang melancarkan pergerakan Nabi itu sungguhnya bukan anak orang-orang tua saja, tapi ada anak muda. Sayyidina Ali ya, itu mengikuti perjalanan dakwah Nabi itu pada umurnya muda ya. Maka jangan kita berpikir yang harus berdakwah yang bersama Nabi orang-orang tua gitu ya, udah jenggotan gitu misalnya. Enggak. Panglima-panglima Islam itu anak-anak muda ya. Maka saya juga masih muda gitu ya. Bahkan kita jadi sesama pemuda yang menjadi penggerak dakwah itu Masya Allah ya. Mumadiswa dan jangan disia-siakan. Maka teman-teman, saya akan memberikan 3 ya, salah satunya cara bagaimana agar menjadi pribadi yang baik, kemudian kita juga bisa mengajak kepada orang lain kebaikan. 3 cara atau 3 tips ya, yang bagaimana kita memperbaiki diri kita kemudian agar bisa mengajak kebaikan kepada orang lain. Yang pertama, kalau kita ingin berbuat baik ya, ingin menjadi pribadi yang baik, maka rumusnya adalah 3M. Apa teman-teman? 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, salah, bukan itu ya. Yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Coba ulang, 1, 2, 3. Mulai dari diri sendiri. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi orang yang lebih baik, ya, karena kan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zaidu imanakum, ya, ditambah iman kita. Terus setiap hari di-upgrade iman kita, ketakwaan kita, ibadah kita, terus ditambah. Karena dalam Islam kan sebenarnya kita hidup itu ada 3 hari. Ada yang pertama kemarin, yang kedua sekarang, yang ketiga besok. Gitu ya. Bagaimana hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin ya? Bagaimana besok ya? Kita harus lebih baik lagi. Waktunya lebih manfaat lagi daripada hari sekarang gitu. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang baik ya, maka mulai dari diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Maka Nabi itu, teman-teman semuanya, kalau berdakwah sebelum disampaikan kepada orang lain, sebelum di-share, di-subscribe dan di-komen oleh sahabat-sahabatnya, maka Nabi memulai dulu. Misalnya turun perintah sholat, Nabi langsung memulai sholat dulu sendiri. Memulai sholat dulu untuk dirinya sendiri ya. Baru di-share, di-posting kepada sahabat-sahabatnya ya. Begitulah ya. Jadi diri kita sendiri dulu ya. Bagaimana kalau kita pengen mengajak orang lain, maka ubah diri kita sendiri ya. Beda teman-teman, ada 2 kejadian misalnya. Ada 2 kejadian. Ada seseorang ingin mengajak temennya sholat ya, misalnya lagi di kafe atau lagi beres tadi kata Bang Duha tuh, lagi bukber ya, satu tempat di kafe. Kemudian habis bukber yang biasa kita makan greget ya, ketemu teman lama, pengennya ngobrol gitu ya, pengennya tuker cerita gitu ya. Tapi kita tahu itu azan ya, terus kita ngajak ya sholat dulu yuk
gitu. Kemudian kita juga ikut sholat, ya. Kemudian kita yang ngajak juga ikut sholat. Pasti orang itu melihatnya pasti ikut juga. Tapi yang sisi yang kejadian kedua, ada orang cerita aja, ya. Pokoknya ngobrol terus gitu. Tapi dia sambil ngingetin juga, ayo sholat yuk, yuk sholat. Tapi dia gak sholat, diem aja gitu. Ayo buru sholat gitu. Jadi sambil makan gitu ya, sholat dulu sana, sholat dulu gitu. Tapi dia gak gerak buat sholat, maka hasilnya juga beda. Tapi kalau kita misalnya berangkat sholat udah rapi, kemudian ngajak teman kita atau adik kita atau saudara kita, ayo yuk sholat yuk, kakak udah rapih nih, udah pakai peci, udah pakai gamis, udah rapih ya. Tapi beda kalau kita masih nonton TV misalnya, masih scroll HP, terus ada adik kita azan gitu ya. Adek sholat gitu, pasti adeknya bilang, oh kakak lagi main HP mulu gitu, benar gak? Ya. Jadi apa? Mulai dari diri kita dulu. Kalau kita pengen orang lain juga dapat kebaikannya, maka mulai dari diri kita sendiri. Maka M yang pertama apa? Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari diri sendiri. Yang kedua, M yang kedua, mulai dari hal yang terkecil, jangan gede-gede dulu, ya. Kalau pengen kita beribadah, jangan yang di harapan kita itu yang besar dulu. Saya Ramadan hari ini pengen khatam Al-Quran 1 hari 1 kali misalnya. Kebayang gak? Ya. Tapi sebelum Ramadan kita jarang baca Al-Quran, buka Al-Quran aja enggak, na'udzubillah gitu. Tapi pas masuk Ramadan gak ada latihan apa-apa. Wah, saya masuk bulan Ramadan nih target ya, pengen khatamin Quran 1 malam 1 kali. Ya. Pas baru nyampe masuk surat Al-Baqarah, dilihat-lihat, oh Al-Baqarah panjang ya, gak jadi tutup lagi gitu ya. Maka mulai dari yang terkecil, teman-teman. Kalau kita belum bisa mengajak dengan kalau kita misalnya belum bisa mengajak teman lewat bicara misalnya ya, nasehatin gitu teman-teman, maka bisa kita lewat diri kita sendiri atau mencontohkan tadi ya, Sayyidina Hasan dan Husain itu ingin memberikan pengetahuan kepada orang lain, ingin memberikan ilmu kepada orang lain, tapi dengan cara mencontohkan. Kalau belum bisa ngajak kebaikan misalnya ya, kita posting aja ya. Ada datang di misalnya di Reels atau di TikTok ya tentang kajian-kajian gitu, tentang Al-Qur'an atau keutamaan ibadah apa, kita share ya. Itu juga bagian daripada dakwah. Gitu ya. Bagian daripada dakwah, mulai dari yang terkecil. Kita pengen baca Al-Quran, pengen menjadi pribadi yang dekat terus sama Al-Quran, maka harus mulai dari yang terkecil-kecil dulu ya. Maka kalau sekali misalnya ya, gak pernah misalnya sebelum Ramadan itu gak ada latihan, gak ada prepare ya, tahu-tahu tadi targetnya 1 kali 1 malam 1 kali khatam gitu, panas pantat itu ya. Tapi kalau emang sudah terbiasa di pondoknya misalnya yang pesantren atau di sekolahnya sebelum belajar itu baca Al-Quran dulu, maka emang enggak gitu ya, maka lakukan dari yang terkecil ya. Kalau belum bisa satu juz misalnya 1 Al-Quran, maka 1 juz. Kalau belum bisa 1 juz 1 lembar ya, atau setengah atau seperempat. Kalau belum bisa juga satu halaman ya. Kalau belum bisa juga 1 ayat, cukup bismillah misalnya teman-teman, saking misalnya gak sempatnya baca Al-Quran ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yasin, Shadaqallahul azim gitu. Enggak apa-apa ya. Kalau belum sempat misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ada yang 1 huruf doang, Nun, Shadaqallahul azim, tutup. Kalau belum bisa juga teman-teman, buka Al-Quran, lihat, pelototin, kemudian dah tutup lagi gitu ya. Maka saking kebina-binanya gitu ya, bahasa Sundanya apa gitu ya, bahasa Sundanya ya. Saking gak sempatnya apa gitu, maka mulai dari yang terkecil. Kalau kita belum bisa seperti ini ya, nah teman-teman juga ya, bukan berarti kita yang ada di sini itu lebih baik atau lebih mulia ya, tapi bisa jadi di antara teman-teman yang di bawah ini ya, mungkin ada yang tadi ilmunya lebih paham ya, ibadahnya lebih bagus, baca Al-Qur'annya lebih bagus, maka kita semua sama. Maka hanya kewajiban kita ya di dalam Al-Qur'an, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jadi kita ini sama-sama ngajak
Ya, kalau aku ada salah, kita ada salah, maka sama-sama kita perbaiki. Ya, maka sama-sama kita perbaiki. Saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Ya. Kemudian dalam berdakwah juga teman-teman pasti ada gelombang-gelombang Pasifik ya, ada angin-angin Columbus yang menerpa kita, betul gak? Kalau kita mulai misalnya aku pengen sosial media aku pengen yang baik-baik aja lah. When kita share misalnya ya keutamaan baca Al-Quran, pasti aja ada yang komen ya, bisa jadi dari teman-teman kita. Karena ujian, karena kesabaran itu bisa jadi dites Allah memberikannya lewat teman-teman yang terdekat. Kita misalnya kenal sama satu orang ya, kemudian bisa jadi teman itu waktu kenal sama kitanya, kemudian jauh, kemudian pas kita lihat di sosial media, oh dia sekarang nge-share-nya kayak gini ya, sok suci amat gitu ya, kayak yang paling benar lah. Pasti ada aja yang seperti itu, benar gak? Ya, kadang kita juga kalau pengen posting yang baik-baik tuh, saya udah benar apa belum ya, gitu. Nanti ada yang komen pasti ini sok suci, ada yang dibilang, oh Pak Ustadz misalnya gitu, misalnya, ya pasti yang kayak gitu. Maka teman-teman jangan fokus terhadap itu. Pasti ada namanya gelombang. Pada saat kita berlayar, orang yang berlayar pun ya di kapal pasti ada gelombang-gelombang sana sini. Ya, jalan tidak pada saat kita jalan ke satu tujuan juga, gak selalu jalan itu mulus. Pasti ada belok-beloknya, ada jalan bebatuannya. Begitu juga kalau kita memulai ingin menjadi pionir kebaikan, pasti ada ujiannya. Bisa jadi ujian itu dari teman terdekat, bisa jadi ujian itu dari orang tua, ya. Bisa jadi orang tuanya yang mohon maaf belum tahu tentang agama misalnya ya, belum paham sekali tentang agama. Kita pengen ngaji kemana-kemana gitu ya, bisa jadi ada tantangannya dari orang tua. Maka teman-teman cukup bersabar ya, pasti ada ujiannya. Jangan sampai putus asa, pasti aja. Teman-teman nge-share kajian misalnya, teman-teman story-nya tuh poster-poster kajian aja gitu terus ya. Pasti ada, ngapain sih poster kajian terus gitu. Ya, sok suci dah, kayak paling ngaji gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Mungkin ada ujian-ujian seperti itu, bisa jadi dari teman-teman dekat kita. Ya, maka teman-teman fokus terhadap perbaikan diri teman-teman semuanya. Makanya tadi yang pertama mulai dari diri sendiri, yang kedua mulai dari yang terkecil, dari hal-hal yang terkecil dulu. Ada quotes nih bagus, ya. Apa quotesnya ya? Quotesnya bagus, misalnya relate banget sama kehidupan kita share, ya. Bisa jadi ada orang yang ngelihat gitu, ya. Kemudian orang itu, oh iya ya, saya harus bersabar misalnya, saya harus baik lagi ya hari ini, gitu. Bisa jadi pada saat itu ada temennya temen yang lagi sedang putus asa. Kemudian ngelihat postingan teman-teman tentang quotes biar semangat gitu. Kemudian jadi bangkit lagi, maka itu jadi kebaikan. Ya. Kemudian M yang ketiga, mulai dari saat ini. Jangan ditunda-tunda teman-teman. Mumpung masih muda, ya. Mumpung masih muda, kita sama-sama maksimalkan apalagi di bulan suci Ramadan ini, ajak teman-temannya semuanya, ajak teman SD-nya, teman SMP-nya, teman SMA-nya misalnya, jadi teman sekolahnya. Ayo sama-sama yuk kita itikaf di masjid ini. Ayo sama-sama yuk kita ngewar. Bukan ngewar takjil doang ya, tapi kita harus mengewar malam Lailatul Qadar. Saudara-saudara kita aja yang non muslim semangat ya ngewar takjil, harus kita juga lebih semangat dong. Ngewar Lailatul Qadar, ngewar takjil. Nah, kalau bisa ngewar takjilnya jangan sampai kalah sama saudara-saudara kita. Jam 12 malam Jam 12 siang udah keluar kita nyari takjil kemana-mana gitu. Ya. Nah gitu teman-teman, ya. Jangan sampai kita ditunda. Kalau kita melihat satu peluang untuk beramal soleh, maka lakukan, ya. Karena kenapa? Tidak ada yang tahu, ya. Malaikat Israel itu tidak mengenal muda atau tua, ya. Bisa jadi yang meninggal teman-teman duluan, saya belakangan gitu. Bisa jadi, betul gak? Atau saya duluan, teman-teman lebih duluan gitu kan, bisa jadi. Sama aja ya. Bisa jadi, gak ada yang tahu. Maka kalau kita melihat peluang kebaikan, maka jangan ditunda.
itu teman-teman ya. Maka kita sebagai anak muda harus jadi pionir dakwah. Pada saat zaman Nabi pun penggerak dakwah itu bukan hanya orang-orang tua ya, tapi anak-anak muda. Ada Zaid bin Sabit ya, kemudian ada Ali bin Abi Thalib ya, itu anak-anak muda yang luar biasa menjadi panglima. Ada yang sudah jadi gubernur, Muhammad Al-Fatih ya, usia muda sudah memimpin kerajaan, Masya Allah gitu. Maka kalau kita mengajak teman-teman kepada kebaikan, insya Allah menjadikan orang yang beruntung. Nah, kemudian ada nih satu ya teman-teman sedikit, maka jangan sampai kita soleh sendirian. Titip pesan, kalau kita ingin melakukan kebaikan, ajak yang lain juga. Sampai bilang, kalau bisa bilang gini ke temannya, woi bro, ayo sama-sama ngaji yuk, kita ikut kajian yuk. Soalnya gua kalau di surga gak ada Allah, gak rame gitu. Gitu, kalau bisa gitu. Ya, karena nauzubillah ya teman-teman, ya. Ada hadis yang ini juga, dulu saya pengennya pesantren aja pesantren terus, pengabdi di pesantren aja terus gitu. Gak pengen ceramah-ceramah, gak pengen ngasih motivasi, gak pengen ngasih semangat kepada teman-teman semuanya, pengen belajar aja lah terus. Ya, tapi ngebaca satu hadis ya, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat untuk membinasakan satu kaum. Mengutus malaikat untuk membinasakan satu kaum. Pada saat malaikat itu turun, kemudian ingin membinasakan satu kaum ini, malaikat melihat ada satu orang yang kerjanya ibadah aja, padahal di sekitarnya banyak kemungkaran-kemungkaran. Padahal di sekitarnya, di kampung itu banyak sekali kejahatan, kemaksiatan di situ. Tapi ada satu orang yang fokus ibadah aja dengan diri sendiri. Kemudian malaikat itu ragu, ya. Malaikat itu yang tadi pengen membinasakan satu kaum itu ragu. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, saya tadi kan diperintahkan Engkau untuk membinasakan satu kaum ini. Tapi di sini ada satu orang yang ibadah terus. Terus gimana ya Rasulullah? Apakah ditunda? Maka kata Allah apa? Nah, maka engkau wahai malaikat, maka mulailah engkau membinasakan orang yang satu itu. Orang yang sedang ibadah itu, kemudian itu yang dahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking apa? Teman-teman, kalau kita cuek ya kepada teman-teman kita semua dalam kebaikan ya, maka nauzubillah kita menjadi yang tadi ya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekecil apapun lakukan teman-teman ya. Maka tadi 3 poinnya, mulai dari diri kita sendiri, siap ya, mulai dari hal yang kecil, siap, mulai dari saat ini, jangan ditunda-tunda, siap ya teman-teman ya. Barakallahu li walakum. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya ya, untuk kita semua. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya sampai di sini saja. Mudah-mudahan ke depan bisa kita bertemu lagi dan pertemuan kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk